Setelah sebulan penuh berpuasa, siapa nih yang udah nggak sabar menyambut Lebaran? Salah satu momen yang bikin spesial biasanya tuh kumpul keluarga, ya nggak sih? Apalagi kalau udah disuguhin hidangan khas Lebaran nih, kayak ketupat, opor, rendang, terus sambal goreng ati, goreng-gorengan, dan juga berbagai aneka kue kering. Nggak heran sih kalau banyak yang langsung kalap. Tapi sadar nggak, perubahan pola makan yang drastis saat Lebaran, itu tuh bisa bikin tubuh kaget dan rentan sakit. Ada yang perutnya mendadak nggak nyaman, ada yang tiba-tiba pusing, bahkan ada yang tekanan darah, gula darah, bahkan kolesterolnya naik. Nah, biar kamu tetap sehat dan bisa menikmati momen Lebaran dengan nyaman, yuk kenali 6 penyakit yang sering muncul setelah Lebaran dan cara mencegahnya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Lebaran yang identik dengan hidangan lezat dan menggugah selera memang udah menjadi bagian dari tradisi yang nggak terelakkan ya. Tapi pernah nggak sih, setelah puas makan-makan, tiba-tiba malah sakit? Nah, ini bisa aja terjadi karena pola makan yang nggak terkontrol saat Lebaran. Baik itu karena ngerasa, aduh kapan lagi nih makan enak kayak gini? Atau balas dendam setelah sebulan berpuasa, hingga perasaan, aduh sayang kalau nggak dihabisin, yang bikin kita nggak sadar kalau ternyata udah mengonsumsi terlalu banyak makanan dengan kandungan lemak, gula, dan garam yang tinggi, hingga memicu masalah kesehatan. So, berikut ini adalah 6 masalah kesehatan yang sering banget muncul pasca Lebaran. Yang pertama, sakit mah. Penyakit satu ini biasanya terjadi kalau terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak dan pedas dalam satu waktu, seperti opor, ayam, rendang, sambal goreng ati, ataupun goreng-gorengan. Akibatnya perut terasa perih, mual, begah, bahkan bisa sampai muntah. Nah, kalau udah kambuh, bisa bikin susah makan dan perut jadi nggak nyaman sepanjang hari. Nggak cuma mah, pola makan yang nggak terkontrol ini juga bisa bikin diare. Tahu dari mana kena diare? Kalau setelah mengonsumsi makanan bersantan dan pedas, seperti tadi saya bilang sambal goreng ati, atau mungkin gulai atau goreng-gorengan, terus perut jadi mules nih, dan bolak-balik ke toilet lebih dari 3 kali sehari. Itu bisa jadi tanda diare. Apalagi kalau fesesnya bertekstur cair dan encer. Nah, kondisi ini bisa bikin tubuh lemas, bahkan dehidrasi karena kehilangan banyak cairan. Diare ini juga lebih beresiko terjadi kalau makanan yang dihidangkan tidak terjaga kebersihannya. Apalagi kalau sudah dibiarkan lebih dari 4 jam. Terus, buat kamu yang punya hipertensi, harus lebih berhati-hati ya. Karena makanan khas Lebaran kayak tadi, rendang, opor ayam, terus juga gorengan, itu kandungan lemak dan juga garamnya itu tinggi banget. Jadi, bisa bikin tekanan darah meningkat. Bahkan, pada beberapa kasus, berisiko menyebabkan komplikasi serius seperti stroke. Berikutnya, asam urat juga bisa kambuh nih, karena mengonsumsi makanan yang tinggi akan purin. Jadi buat kamu yang sering makan sambal goreng ati, udang, maupun jeroan saat Lebaran, sebaiknya lebih waspada ya. Jangan dikonsumsi berlebihan, oke? Gejala asam urat biasanya ditandai dengan nyeri sendi yang tiba-tiba muncul, kemudian pembengkakan di area sendi, kemerahan, terus bahkan juga bisa bikin kamu jadi sulit untuk berjalan. Next, Lebaran selalu identik dengan makanan yang manis juga nih. Jadi buat kamu yang punya riwayat diabetes, sebaiknya batasi konsumsi nastar, kastengel, lapis legit, atau minum es sirup, supaya gula darah nggak melonjak drastis ya. Terakhir, berbagai makanan khas Lebaran yang mengandung banyak lemak dan juga minyak, seperti opor, rendang, gulai, gorengan, terus aneka kue-kue yang khas ada di Lebaran, itu biasanya bisa bikin kolesterol naik. Apalagi walaupun dia kecil-kecil, itu kalau makannya banyak, wah, bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bahkan berisiko meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi walaupun kelihatannya lezat, terus kecil-kecil, jangan dianggap sepele tuh. Berbagai makanan yang disajikan saat Lebaran bisa saja menjadi pemicu berbagai penyakit ketika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, kalau kamu mulai merasakan gejala-gejala seperti mual, pusing, bahkan leher terasa tegang setelah mengonsumsi berbagai hidangan Lebaran, jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter lewat layanan telemedicine seperti di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini banyak banget dokter yang siap menjawab pertanyaan kamu kurang dari 5 menit aja. Terus kalau butuh obat-obatan atau suplemen tertentu bisa diresepin langsung dan tebus lewat fitur Halo Dokter Shop. Nanti obatnya akan diantar ke rumah kamu dalam waktu kurang dari 1 jam. Buat cobain layanan ini, segera download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store setelah video ini selesai ya. Lalu, untuk memastikan kamu makan sehat saat Lebaran, coba deh terapkan beberapa tips berikut. Yang pertama, perhatikan kebutuhan kalori harian. Umumnya pria dewasa butuh sekitar 2.500 kalori per hari, sementara wanita dewasa kurang lebih 2.000 kalori per hari.
Jadi kalau kamu tergoda untuk mengonsumsi makanan tinggi kalori kayak daging merah atau ketupat, sebaiknya dibatasi porsinya ya, sambil diseimbangkan juga dengan makanan bergizi seimbang lainnya, serta minum air putih 8 gelas per hari. Di akhir hari, kamu juga sebaiknya sempatkan latihan atau olahraga ringan, misalnya dengan jalan santai 30 menit. Yang kedua, batasi konsumsi makanan yang mengandung santan dan tinggi lemak. Nah, biasanya yang paling sering ada saat lebaran itu kan opor ayam dan juga rendang. Sebenarnya sih boleh-boleh aja kalau kamu mau mengonsumsi makanan tersebut. Tapi sebaiknya jangan dikonsumsi secara berlebihan. Udah makan seporsi karena enak dan pas lagi momen lebaran, pikirannya sekali-sekali kok. Akhirnya tambah lagi, tambah lagi. Nah, ini yang sebaiknya dikurangi. Yang ketiga, kalau kamu masak sendiri, kamu bisa tuh pilih daging yang rendah lemak. Jadi kalau misalkan makanan khas lebaran tuh seringnya pakai daging yang tinggi lemak, kayak daging sapi atau ayam bagian paha, nah kamu coba pilih bagian daging yang lebih rendah lemak. Misalkan dibandingkan paha ayam, kamu pilihnya dada ayam. Terus kalau kamu ingin makan daging sapi, pilih bagian khas luar atau sirloin. Kemudian batasi makanan dan minuman manis. Jadi kue-kue kering, sirup, dan minuman kemasan kalau dikonsumsi secara berlebihan kan tanpa disadari bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan beresiko meningkatkan berat badan. So, sebagai alternatifnya kamu bisa mengonsumsi jus buah, puding buah, atau sup buah yang menyegarkan. Tapi sebaiknya pastikan terbuat dari buah alami, tanpa tambahan gula, perasa, atau topping tinggi kalori lainnya ya. Yang terakhir, perbanyak konsumsi serat. Nah, ini nih yang mungkin paling sering dilewatkan ya. Padahal serat bisa membantu menurunkan kadar kolesterol, menjaga gula darah tetap stabil, serta melancarkan pencernaan. Dengan mengonsumsi makanan tinggi serat kayak sayuran dan juga buah-buahan segar, tubuh kamu jadi tetap sehat dan pencernaan juga bisa lebih lancar. Oke deh, segitu dulu informasi dari saya terkait penyakit yang mengintai pasca Lebaran. Terima kasih buat all of viewers yang sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan dukungan lewat tombol like dan juga share-nya ya. Buat yang belum subscribe, langsung aja yuk. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu selalu up to date sama beragam informasi kesehatan terbaru dari channel ini. Selamat menyambut Lebaran and see you on the next video. Selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.